Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa mengawali pagi Anda, kami hadirkan religi pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah pula kami sudah tersambung melalui saluran telepon kami bersama narasumber kami, guru kami Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai selalu menyempatkan waktunya untuk kami dalam religi pagi. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324951935 serta Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Di mana untuk tema kita pagi ini melanjutkan tema minggu lalu ya Ustadz ya. Ini kaitannya tentang makna ilmu hikmah. Begitu ya Pak Kiai ya. Baik. Betul. Dan kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mangga silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'ama alaina bini'matil iman wal islam was-sihha wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, atau para pemirsa yang saat ini sedang melihat lewat YouTube RRI Cirebon. Pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini saya pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Cirebon bisa berjumpa kembali dalam rangka religi pagi. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Nikmat kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menikmati kehidupan, dalam merasakan nikmatnya hidup, walaupun saat ini sedang perekonomian kita mungkin sedang apa istilahnya resesi ekonomi karena dampak dari corona, sekarang juga dampak kenaikan BBM, mungkin segala sesuatu semuanya naik ya, bensin aja naik. Saya aja kalau Cikalahang ke Cirebon biasanya 50.000 cukup, sekarang 100.000 karena BBM-nya naik. Tapi ya semua itu masih bisa kebeli ya. Yang penting kita syukuri aja nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini Al-Fakir akan membawakan judul tentang meluruskan makna ilmu hikmah ya, yang saat ini sedang beredar, ilmu-ilmu yang kelihatannya hebat gitu ya, di luar kemampuan manusia, di luar akal manusia, di luar kebiasaan, atau juga disebut khariqul adat, yang sesuatu yang beda dengan biasanya gitu ya. Biasanya sesuatu yang aneh-aneh itu orang cepat percaya. Kalau dulu waktu zaman saya kecil tuh tukang obat itu supaya obatnya laris maka dia main sulap dulu ya, sehingga obat yang tadinya murah juga jadi mahal. Nah sekarang itu
zaman kita sekarang ini sedang kembali lagi nih ya. Musim-musim ada pesulap merah, pesulap hitam, pesulap putih gitu ya. Maka perlu diluruskan sebenarnya apa sih ilmu hikmah itu? Apakah mereka itu disebut ilmu hikmah? Ya, minggu kemarin, Senin kemarin sudah saya bahas itu. Maka yang kedua ini lebih tajam lagi. Sebenarnya apa ilmu hikmah itu? Apakah mereka itu termasuk ilmu hikmah? Maka saya di sini akan membahas tentang makna-makna hikmah dulu ya. Makna hikmah di dalam Al-Quran itu ada banyak. Di antaranya ada ayat yang mengatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka orang itu akan diberi kebaikan yang sangat banyak. Nah, di dalam sebuah tafsir hikmah di situ artinya orang yang punya ilmu hikmah itu harus ada 3 syarat. 1, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, punya ilmu. Yang ketiga, mengamalkan ya. Kalau sudah punya iman, punya ilmu, diamalkan, maka di situ akan tumbuh hikmah. Itu yang disebut ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah itu menurut satu tafsir di atas ilmu ya. Setelah beriman, setelah berilmu, setelah beramal, maka di situ ada hikmah. Jadi ketika seseorang ilmunya luar biasa itu diamalkan, terus ikhlas, maka disitulah yang disebut hikmah. Jadi hikmah itu adalah intisari daripada ilmu itu sendiri, gitu ya. Sehingga sesuatu yang susah jadi mudah, gitu. Nah, itu dibuktikan pada dari mulai zaman para nabi, gitu ya. Seperti Nabi Musa, punya ilmu hikmah apa? Tongkat bisa jadi ular, gitu ya. Laut bisa dibelah menjadi jalan raya. Itu namanya hikmah gitu ya. Jadi itu disebut mukjizat. Kalau para nabi disebut mukjizat. Jadi ilmu hikmah itu bisa dikeluarkan ketika sudah terpepet gitu loh. Atau untuk dakwah. Untuk meyakinkan bahwa itu nabi, itu rasul, maka diberilah mukjizat. Maka para nabi dan rasul itu wajib mengatakan bahwa dirinya itu nabi, dirinya itu rasul. Dan wajib dibuktikan dengan mukjizat, ya. Kalau tidak ada mukjizat, mereka tidak akan percaya, tidak akan pernah mengakui. Ujug-ujug ngakuin jadi rasul, ujug-ujug ngakuin jadi nabi, nggak mungkin. Setelah mengeluarkan kehebatan, keajibannya, baru mereka mengakui bahwa itu adalah rasul. Itulah yang disebut ilmu hikmah, ilmu yang luar biasa, tapi sumbernya dari Allah, itu ya. Itu namanya ilmu hikmah. Nah, kalau ada sesuatu yang luar biasa tapi sumbernya bukan dari Allah, dari setan, merkayangan, kuntilanak, jin, dan lain sebagainya, maka itu disebut sihir atau ilmu sulap yang saat ini beredar di YouTube itu. Ya, ada orang bisa istilahnya lari di atas air gitu ya. Ada juga bisa nelan paku gitu ya. Pakunya ditelen, ujug-ujug adanya di kaki. Padahal itu tuh sulap. Ya. Pakunya ana loro kon sing ditelen, sing pura-pura ditelen siji salapakan sikil. Nah, itu jadi maka memaknai ilmu hikmah itu jangan sembarangan, tergantung orangnya. Lihat dulu orangnya. Kalau orangnya ahli ibadah, ahli ilmu, tapi kalau sebenarnya ahli hikmah itu tidak diobral seperti itu, pasti disimpan gitu ya. Karena untuk mengeluarkan ilmu hikmah itu tidak sembarangan, tapi ada perintah dari Allah. Seperti Nabi Musa sedang kepepet, wahai Musa, idrib bi'asukal hajar, pukulkan tongkat itu ya kepada batu keluar air. Pukulkan tongkat itu jadi jalan raya. Nah, kemudian pukulkan tongkat itu jadi ular, itu ya. Maka tongkat itu jadi ular, mangani ular ular Fir'aun gitu ya. Maka di situ antara sihir dengan mukjizat itu ya. Jadi dari dulu sudah ada gitu. Nah, cuman beda aja kalau para nabi namanya mukjizat, kalau para wali namanya karomat. Ya, jadi
Karena para wali itu tuh ahli ibadah, ahli amal, ahli tirakat, maka ilmu hikmahnya muncul. Intisari daripada ibadah kita, intisari daripada puasa kita, sehingga ilmunya muncul. Ada para wali yang bisa apa istilahnya mendatangkan hujan gitu ya. Misalnya Sunan Gunung Jati, untuk menaklukkan orang supaya tunduk itu, ya biasanya kan zaman dulu kan masih zaman Buddha gitu ya. Orang kalau minta hujan itu pakainya hong gitu ya. Nah, kalau Sunan Gunung Jati, jangan pakai hong, pakai bismillah gitu loh. Coba buktikan. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, hujan datang. Nah, itu namanya karomat ya. Kemudian dengan bismillah ini bisa naik haji, bismillahirrahmanirrahim. Ngilang, pleng, langsung di Mekah. Nah, itu namanya karomat. Itu kalau para wali ya saya percaya gitu ya. Nah, untuk membuktikan bahwa Islam itu luar biasa, sehingga banyaklah orang-orang pada waktu itu masuk Islam. Ya, kalau sekarang ilmu begitu didohirkan, tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk cari uang ya tidak boleh gitu ya, nggak boleh itu. Silahkan ilmu-ilmu begitu, tapi untuk jihad di jalan Allah, untuk mendudukan orang-orang supaya percaya dengan kekuatan Islam itu. Para wali itulah yang menguasai ilmu-ilmu hikmah. Zaman dulu para wali, ada seorang wali yang di lingkungannya orang-orang ngadu jago gitu ya. Sehingga ada satu wali yang beli jagonya diisi supaya kuat, supaya anti bacok gitu ya. Anti kalah gitu. Jadi sedesa pun ku bawa jagonya kalah kabeh karo jagoe wali pun melu adu jago. Tapi tujuannya bukan untuk cari hadiah, tapi tujuannya untuk menaklukkan mereka. Sehingga orang-orang yang tadinya pada ngadu ayam datang semua ke wali itu. Bapak, kamu hebat banget itu jagonya. Kok bisa kalah semua ini? Apa itu rahasianya? Rahasianya iman karo Gusti Allah. Nah, jago ini telah diisi dengan apa istilahnya kekuatan dari Allah, sehingga para pengikutnya yang tadinya waktu itu ada agama Buddha akhirnya kembali ikut kepada Islam. Kenapa? Karena jagonya menang. Karena apa? Karena di situ ada kekuatan Allah, diisi dengan jampi-jampi dan doa-doa gitu ya. Itu diantara ilmu hikmah ya yang terjadi zaman para wali, zaman para nabi, dan zaman perang juga. Namanya ilmu paldot. Dulu zaman perang 45, ya, umat Islam nggak ada senjata. Senjatanya apa? Ya kira-kira dibacok 5 mempan, ditembak ngebul gitu loh ya. Maka datanglah ke para kiai, diminum, cuman diminum 1 air gelas. Begitu perang ditembak nggak mempan ya. Nah, karena apa? Doanya para kiai. Nah, kadang kita itu kalau sedang kepepet, maka ada pertolongan Allah yang luar biasa kepada kita itu ya. Jadi ilmu hikmah itu ada, bisa terjadi kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Semua manusia yang beriman diberi kekuatan oleh Allah, diberi keistimewaan oleh Allah, ya. Tetapi tidak boleh untuk kesombongan, tidak boleh untuk ketakaburan, apalagi untuk mengalahkan musuh wong Islam misalnya, nggak boleh. Sekali lagi, kalau ada orang yang hebat misalnya bisa mangan paku, bisa mangan beling, itu lihat dulu sumbernya dari mana. Kalau dia diawalinya dengan bismillah, dengan biiznillah, maka dia itu termasuk maunat, pertolongan dari Allah. Karena kita manusia biasa. Tapi kalau ngomongnya dabra-gedabra, bukan karena Allah, maka dia itu sihir. Itu sudah musyrik. Kenapa? Karena mempercayai kepada selain Allah ada kekuatan. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman saat ini sedang musimnya ilmu seperti itu ya. Ilmu seperti itu dicoba-coba, dipaksa-paksa supaya dikeluarkan. Itu sebenarnya nggak bisa untuk permainan. Nah, ilmu yang dimainkan itu adalah ilmu sihir atau ilmu sulap. Nah, bagi orang-orang beriman itu tidak boleh ya kita pakai ilmu sihir. Sihir itu sumbernya dari setan. Karena zaman dulu juga sudah ada, zaman Nabi Musa ada. Ya, Fir'aun itu menggunakan sihir. Sihir itu sumbernya dari mana? Dari jin.
Begitu juga pada waktu zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ahli ilmu hikmah, gitu ya. Ngangkat apa istilahnya, mendatangkan istananya Ratu Balkis itu cuma 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun, Allahu Akbar, jelek. Oh, nggak usah pakai lama-lama itu ya. Nah, ilmu-ilmu seperti itu boleh dipelajari oleh umat Islam, tapi tujuannya untuk keimanan, membuktikan kekuasaan Allah itu ada. Seperti Sunan Gunung Jati, menundukkan makhluk-makhluk gaib, ular, naga yang segitu galaknya, tapi bisa ditundukkan oleh Sunan Gunung Jati. Kamu tunduk. Jadilah kamu tongkat, maka tongkatnya kayak ular naga. Memang dulunya itu ular naga. Ada lagi kekuatan apa, jin yang paling apa istilahnya, galak sekali, tapi bisa ditundukkan oleh Sunan Gunung Jati. Kamu jangan galak sama manusia, berubahlah kamu jadi batu. Maka kadang ada batu yang isinya ular, kekuatannya ya. Kadang kalau dipakainya oleh orang-orang yang tidak beriman, ini disalahgunakan. Nah itulah, jadi Indonesia ini memang gudangnya ya ilmu hikmah. Tinggal kita melihat siapa yang membawanya. Kalau yang membawanya ilmu hikmah memang benar-benar itu dari Islam misalnya, tapi yang membawanya orangnya tidak amanah sehingga dikomersilkan, maka bisa jadi itu membawa dosa ya. Oleh karena itu saya akan mengutip beberapa makna daripada ilmu hikmah itu, banyak sekali di sini. Ya, yang pertama, ilmu hikmah itu adalah dari intisari ilmu yang diamalkan oleh kita sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat ya dengan ilmu hikmahnya. Tapi tidak boleh sembarangan kita menggunakannya kecuali dalam keadaan kepepet. Kecuali para nabi dan para wali atau pada mubalik-mubalik dulu ya, yang musuhnya itu non-muslim, maka harus dikeluarkan itu karomatnya supaya mereka itu tunduk, supaya mereka itu meyakini daripada Islam itu luar biasa. Nah, yang kedua, hikmah itu juga diartikan dengan apa? Hikmah itu diartikan dengan hadis Nabi itu ya, wa yu'allimuhumul hikmata wal kitab. Di sini diterangkan Allah mengajarkan kepada kalian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Hikmah di sini artinya apa? Hadis Nabi, gitu loh ya. Jadi orang yang ahli hadis Nabi itu ahli hikmah. Atau juga ada yang mengatakan hikmah itu apa? Hikmah itu adalah qadratun wa iradatun wa mardatun. Hikmah itu adalah sifat kodok dan kodarnya Allah. Ada yang mengatakan ilmu hikmah itu adalah ilmu shadiratun min Rasulillah wa ummati al-khair. Ilmu hikmah itu ilmu yang keluar dari Rasulullah untuk umatnya untuk kebaikan ya. Dan paling penting ilmu hikmah itu adalah ilmu yang bisa membawa kepada manusia pada jalan yang benar dan menyelamatkan dunia sampai akhirat. Itulah yang disebut ilmu hikmah. Dan di sini juga ada yang mengatakan bahwa ilmu hikmah itu ya ada dua. Ada ilmu wahbiyah dan ada ilmu hikmah kasbiyah. Ilmu hikmah wahbiyah ma'alhamallahu ibadahu al-khairah bi wasatatil malaikat. Awil jan as-sulaka awil kasbiyah ia makana min latafi'ilud diniyah al-khulqiyah. Jadi kalau ilmu wahabiyah itu dia tidak belajar, tapi ujung-ujung bisa itu ilham dari Allah. Melalui siapa? Melalui malaikat, melalui jin yang soleh, atau melalui ulama. Itu namanya ilmu wahabiyah. Ya, jadi ilmunya ilham gitu ya. Kemudian ada kasbiyah, apa itu? Maka min lataifil ulumid diniyah wal khalqiyah. Ada kasbiyah itu seperti ilmu yang dapat belajar. Oh, belajar puasa 40 siji dina puasa supaya dibacok beli mempan, atau supaya macam-macam lah tujuannya ya. Nah, itu namanya hasbiyah. Wa al hikmah akibatuha baqiyatullah ar-rahmah wal maghfirah.
Ilmu hikmah itu pada dasarnya adalah untuk mendapatkan pertolongan Allah di saat-saat tertentu supaya kita menang dalam menghadapi perang pada waktu zaman Nabi, supaya kita menang bisa bersiar Islam ketika zaman para wali. Nah, kalau sekarang kita ini zaman apa? Ya zamannya zaman luru duit. Kalau bisa ilmu hikmah itu bagaimana caranya supaya mendapat uang itu cepat gitu loh. Ilmu hikmahnya seperti apa? Gitu, jangan nggak musim-musim sekarang ilmu hikmah cari anti bacok, anti cukur, anti dibakar, nggak musim. Ya, sekarang mah yang musim tuh ilmu hikmah bagaimana caranya bisa gawe kapal, uang bisa mabur, bagaimana caranya bisa membuka lapangan kerja, dan bagaimana caranya bisa menciptakan apa istilahnya sesuatu yang bisa mendatangkan uang. Itu baru namanya ilmu hikmah ya. Jadi sekarang tidak perlulah belajar ilmu hikmah supaya dibacok beli mempan atau juga bisa nelen paku, nggak perlu. Sekarang itu yang penting tuh ilmu pengetahuan yang bisa mendatangkan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Silakan. Baik, terima Kalau yang kasih. berbuat bertanya. Baik Pak Kiai, terima kasih. Dan pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 serta Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda ya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliasari dengan Bu baju Indra. putih ya. Iya. Sehat Bu Indra. Alhamdulillah. Iya. Mangga silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya nggak nampang di YouTube ya. Bensinnya 100.000 sih. Percaya aja Pak Kiai sih. Iya, ya. Pak Kiai, jadi pada akhirnya segala sesuatu kembali kepada niat kita untuk menjalankannya ya Pak Kiai. Apakah itu mencari ilmu atau apa? Saya ingin bertanya tentang bagaimana orang zaman dulu yang walaupun belum diperlihatkan oleh para nabi atau rasul itu bahwa dirinya punya ilmu hikmah itu, punya mukjizat, sudah percaya kepada apa yang disampaikan oleh rasul. Nah, kemudian juga untuk zaman sekarang bagaimana dengan para ahli sulap yang bisa sebegitu bangunan tertinggi terkenal di Amerika bisa hilang dari pandangan. Lalu ada lagi itu ilmu sulapnya sudah demikian tinggi, tapi kan maksudnya menghibur para pemirsanya gitu ya. Iya, nah itu hukumnya bagaimana? Baik. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Mbak Isma. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kita kembali lagi kepada sihir gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang luar biasa ya di luar otak manusia, kalau sumbernya bukan dari Allah itu namanya sihir ya. Dia mintanya kepada jin, setan, perkayangan gitu ya. Dan itu zaman Nabi Musa kan sudah ada itu. Yang melawan yang dipakai oleh Fir'aun kan tukang sihir unggul itu kan. Cuman kan dikalahkan oleh mukjizatnya Nabi Musa. Nah, waktu zaman Nabi Musa aja sudah ada, apalagi zaman sekarang. Jadi bisa saja ada terjadi, cuman sumbernya dari setan. Tinggal kita yang melihatnya. Kalau hanya sekedar hiburan, tidak menyangkut akidah ya. Bahwa itu semua itu hanya hiburan saja ya tidak apa-apa. Tapi kalau meyakini itu dari kekuatan dari selain Allah, itu jadi musyrik ya. Bisa keluar dari Islam. Maka sebagai orang Islam ya katakan saja hadza biiznillah gitu ya. Itu adalah dengan izin Allah. Baik. Semua kalau dengan izin Allah bisa terjadi. Baik Pak Kiai. Jadi kalau itu kan masih belum apa-apa. Kalau Gusti Allah sih apa istilahnya
ngaburakan manuk sampai ngelip-ngelip lah ke bensinnya lah ke kabel ya kan. Kalau burung tuh coba lihat burung Garuda itu kalau burung Garuda kalau terbang itu kan jauh tuh. Ada bensinnya nggak ada. Ya Oke, baik. Jadi kalau untuk mata pencaharian gitu Pak Kiai, itu berarti diperbolehkan ya untuk kayak tadi pertunjukan gitu kan Pak Kiai? Memberikan hiburan. Dalam artian kan berarti dia mencari uangnya dari situ gitu Pak Kiai. Ya, yang penting sumbernya jangan dari setan lah. Kalau memang sumbernya sulap, ya katakan sulap bahwa itu tuh bohong gitu aja, hanya membohongi mata, itu aja. Jadi jangan sampai dia mengatakan itu dari selain Allah gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kita kembali sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayunda Lisma Jidasari. Iya, Pak Rubin sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga silakan. Assalamualaikum guru kita Kiai Haji Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini berbicara masalah sulap. Iya. Karena secara guyon sulap kan palsu. Iya. Ya. Sulap itu palsu lah. Pertanyaan yang pertama ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apakah ada permainan sulap dalam politik? Ini tidak usah dijawab Ustaz. Tapi yang kedua aja. Saya pernah kalau tukang sulap itu di dalam suatu gedung mereka pakai pakaian hitam, lalu dia itu membawa segelas air. Lalu si tukang sulap tadi mempengaruhi pikiran si pendengar. Jadi begini, saudara-saudara sekalian, ini saya membawa segelas air yang pekat. Akan saya percikan di depan saudara-saudara sekalian. Nanti yang merasa bahwa saudara merasa tersengat ini, silakan tunjuk jari. Lalu dengan permainannya tukang sulap tadi bermain cipret. Lalu yang di hadapan itu secara tidak serta-merta mulai merasa. Lalu tiba-tiba semuanya menunjuk saya, karena akhirnya ada yang pingsan. Walaupun sebenarnya itu adalah air biasa. Lalu ada lagi cerita orang yang mau dihukum mati. Itu ada seorang tukang sulap juga mencoba uji coba kepada seorang itu. Ini akan dihukum mati, akan saya coba ini sakti apa tidak ini. Lalu orang itu diberi air hangat. Pertama diberi semacam silet, lalu diberi air hangat. Lalu orang itu kan air hangat itu dianggapnya darah, lalu sampai dengan pingsan. Nah ini mohon penjelasannya. Ini ilmu hikmah, apa ini pengaruh setan atau apa? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Ya itu menurut saya bukan pengaruh ilmu hikmah itu ya, itu pengaruh lingkungan saja. Kadang tertekan oleh lingkungan gitu. Oh, tersugesti gitu ya Pak Kiai? Sugesti perasaan-perasaan yang ketakutan itu ya, serba ketakutan jadi air juga kelihatannya darah gitu ya. Itu aja. Berarti orang itu bisa mempengaruhi pikiran kita ya? Iya, makanya sebagai orang beriman kan kita harus tidak boleh langsung percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Kita lihat dulu dari mana orangnya seperti apa, yang pelakunya seperti apa gitu ya. Kalau pelakunya seperti Sunan Gunung Jati ya percaya. Tapi kalau pelakunya orang itu sholat enggak, puasa sholawat juga enggak, wah berarti jelas itu setan. Ya kita kalau orang seperti itu ya bolehlah untuk hiburan, tapi jangan menjadi keyakinan, hanya ingin tahu aja gitu. Ilmunya orang Katolik seperti apa gitu. Baik Pak Kiai. Baik. Kalau dibanding dengan ilmunya Allah ya jauh lah. Para wali kan dulu Sunan Gunung Jati bisa nembus ke matahari. Ada enggak sekarang orang bisa nembus matahari? Enggak ada. Sunan Kalijaga sampai 1 tahun itu menang ning tengah ning pinggir apa kali ya. Makanya disebut Kalijaga tuh karena apa? Kira kata ning kali 1 tahun ngono dipendem. Anak beli wong zaman segini kuat mengkonon. Sebengi begawe stres. Ya, stres. Kenang apa? Ya itu karena demam gitu ya. Karena Baik. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Ini selanjutnya kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Bunda Dewi dari Beber.
Oh, Bunda Dewi dari Beber, mangga silakan Bunda. Iya, salam kenal Pak Kiai Haji Amimuddin ini. Ya, sama. Ini mau tanya Pak Kiai Pak Haji. Perasaan memang waktu gadis di pondok kan sering tirakat, sering Senin Kemis. Sekarang gini heran, padahal nggak punya ilmu apa-apa Pak Kiai ya. Cuman, Bunda ini anak saya kok panas, kejang-kejang. Coba sini minta air, didoain, baca Fatihah, ya Allah. Ini anak ini tadinya sembuh, minta sembuh. Itu sembuh, itu hukumnya makruh enggak Pak Kiai? Baik. Oke, baik. Nah, itu buat ya itu namanya penambah iman, nggak apa-apa. Oh iya. Itu namanya hikmah dari surat Al-Fatihah. Ya, para kiai itu sudah biasa, nggak aneh gitu seperti itu. Makanya pengen Saya kemarin aja ada orang kesurupan ceritanya itu. Iya. Sering Saya gitu. bacakan surat Falaq Binat saja. Ditiupkan ke air, terus airnya disiramakan waras. Nah, itu kan hikmah namanya. Baik. Iya, makanya ini ngedengerin religi pagi tiap pagi kalau ada waktu Pak Haji ya. Cuman pengen ngomong, kok kalau di pasarnya ada orang kejang kesurupan melotot. Bunda sini kan suka ke pasar ya Pak Haji. Coba sini ngambil air setengah gelas, saya baca doa siapa namanya, baca Fatihah. Padahal ya Allah ini orang tadinya sembuh, minta barokahnya dari para wali. Itu cuman gitu Pak Haji, cuman sembuh. Alhamdulillah. Nah, itu ada kan istilahnya punya ilmu apa-apa bahwa Baik. ayat-ayat Al-Quran itu kan berhikmah gitu ya, berhikmah. Iya. Ini ada satu cerita nyata ya, bentar Bu Isma ya. Mangga Pak Kiai. Jadi ceritanya itu ada kerbau itu kan biasanya meluput di sawah tuh. Mungkin di sawah itu ada sesuatu yang angker, ya, karena di sawah kan sekarang ada udah ladang sapi atau apa itu. Jadi si kerbau itu dia kesurupan, nggak bisa jalan itu, sepertinya mati sudah lumpuh gitu. Halo? Iya, mangga Pak Kiai. Ya, tiba-tiba di situ tetangganya sedang ada semaan Quran. Di situ akhirnya diberilah air yang telah dibacakan air Quran itu. Ini cerita nyata ini. Nah, akhirnya diberilah satu gelas air untuk kebo itu. Jadi kebo itu diminumin air sambil diusapkan ke badannya. 1 menit kemudian tuh bangun sih kebo itu. Luar biasa kan itu. Iya, Pak Kiai. Nah, itu kan ilmu hikmah. Artinya karomah kecil lah. Harusnya orang-orang tuh pada yakin dengan Al-Quran tuh. Gitu loh ya. Tapi kan orang awam biasanya biasa nggak dianggap sulap aja. Mohon maaf ya Pak Kiai. Iya, Masya Allah. Itu katanya minta barokahnya dari Bunda Dewi. Insya Allah itu doanya diijabah sama Allah. Amin. Perasaan nggak punya ilmu kan Pak Haji. Cuman nggak tahu nih, memang waktu gadis, waktu di pondok tuh Pak Haji sering tirakat. Orang-orang tidur saya bangun gitu. Baik. Sampai disayang banget sama Ustazahnya orang di sana itu ya. tuh ya. Ya ini mah terima kasih atas waktunya Pak Kiai sama Mbak Isma. Sama-sama, nanti lain Bunda. kali sambung lagi ya. Mangga. Semoga sama-sama sehat. Siapa Amin. tahu nanti ketemu di udara. Amin. Ketemu di darat ya Mbak Isma. Amin iya Bunda. Ya Pak Baik. Haji, maaf nih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dewi yang ada di Beber. Masya Allah, ini satu keistimewaan ya Pak Kiai ya. Baik, ini selanjutnya kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak In sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mangga silahkan Mbak In. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai punten ingin pengen tanyanya gini. Tadi kan nanya balas salah sulap kayak gitu, nggak paham kalau soal itu mah ya. Yang gini mau tanya, kenapa ya setiap berdoa gitu tuh ya, kalau waktunya urgen tuh Mbak Isya gitu ya, urgen ada misalkan ada anggota keluarga atau orang itu kayaknya ada masalahin doa gitu.
Alhamdulillah itu Mbak Is dijabah gitu sama Allah. Ya. Tapi ini Pak nggak paham itu gini. Kenapa kalau untuk pribadiin sendiri tuh kok nggak dikabulin ya, katain tuh gitu. Ya Allah, kenapain doa untuk pribadiin sendiri sampai kan ini kondisinya kayak gini ya Mbak Is. Matanya nggak bisa lihat kok, nggak semua cuma kata gitu ya. Untuk pribadi ada perasaan begitu ya. Iya, tapi kenapa kalau doa untuk orang cepet dikabulin gitu, ini nggak paham itu. Jadi apain karena dosanya banyak banget ya gitu kan, jadinya kan secara minder gitu tuh gimana. Ada perasaan seperti itu ya. Untuk orang cepet, kalau untuk pribadiin sendiri lama gitu. Itu gimana penjelasannya gitu. Makasih ya Pak Kiai, Mbak Is. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Ya ada cerita ya. Jadi begini, ada seorang kiai ahli zikir. Itu udah tamunya dari mana-mana itu. Dari Bogor, dari Sukabumi, bahkan dari luar negeri itu ya. Itu pasiennya pada sugi-sugi, kaya-kaya, usahanya maju-maju. Tapi kiai ini sih umai gubuk bae beli sugi-sugi gitu. Segitu-gitu aja gitu ya Pak. Iya. Nah, itu gambarannya seperti itu ya. Jadi kadang ya namanya takdir lah seperti itu. Kalau mendoakan orang lain bisa, kadang untuk diri sendiri nggak bisa. Karena apa? Itulah bahwa yang mengabulkan doa kita itu adalah Allah. Jadi bisa saja untuk Mbak Iin ini ya minta doanya kepada orang lain gitu loh, jangan sendiri gitu loh ya. Kalau memang itu penyakitnya bukan dari bawaan, itu bisa diobati. Tapi kalau dari bawaan dari bayi begitu lahir sudah keadaan seperti itu ya nggak bisa. Namanya takdir kan gitu. Baik. Tapi tetap berbaik sangka kepada Allah begitu ya Pak Kiai ya. Betul. Ya kadang mungkin rezekinya dikumpulkan kau ning akhirat gitu ya. Amin. Atau kadang rezekinya tekae ning anake konon lho, anak putune. Iya. Lagi bengene bapaknya dari kiai ikhlas, ngajar baik, ya dongan wong pada sugi pada sukses. Dewe kayak miskin be. Begitu ninggal anaknya pada sugi-sugi. Masya Allah. Iya Pak berarti Kiai. Sing dikabul ku anaknya konon lho. Ning anak putue konon. Iya baik. Terima kasih Pak Kiai. Ini selanjutnya kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Maman sehat ya? Pak Maman ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah. Lama nggak ketemu nih, aduh, sono kangen. Mangga Pak Maman. Gini Pak Kiai, ada cerita masalah saya pribadi nih, keluarga. Anak saya yang paling besar, yang pertama, itu memiliki disebutnya panca indera atau apa ya? Indigo. Karena begitu. Dia bisa melihat. Panca indera ke-6 lah. Iya, indera ke-6. Indera ke-6. Nah, contohnya pada saat pulang kampung Lebaran, dia bilang, "Pak, itu di depan rumah kok banyak monyetnya ya? Saya nggak bisa lihat." Nah, sepanjang perjalanan dari Cirebon ke Kuningan, itu dia tutup mata, tutup telinga. Kenapa saya tanya? Aduh, nggak kuat katanya lihat itu, lihat ini. Nah, orang lain malah mau punya ilmu seperti itu. Karena ada orang pingsan bisa ngobati. Maaf, bukan pingsan, kesurupan. Nah, saya tuh inginnya keluar. Jangan memiliki hal seperti itu. Oh, ditutup ya? Baik. Inginnya dikeluarin. Bagaimana caranya supaya anak saya tidak memiliki. Itu alami Pak Kiai dari kecil itu. Sudah punya lihat hordeng bergerak. Saya katakan nggak ada angin nggak apa. Itu kok bergerak harusnya hordeng. Nah, kira-kira bagaimana Pak Kiai ini? Apa saya perlu silaturahmi ke Pak Kiai begitu ya? Baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman. Mangga Pak Kiai. Ya, jadi ada orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah gitu ya. Ya harus kita syukuri. Kalau bisa suruh mesantren yang khusus ilmu hikmah, kiai-kiai yang sudah ilmunya sudah kelihatan ilmu hikmahnya ya. Kalau saya sih masih ilmu syariat ya. Jadi belum hikmah, masih senang jalan-jalan, senang duit. Jadi ya masih belum bisa istiqomah ilmu hikmah lah ya. Nah, cari kiai-kiai yang sudah inkisab gitu. Biasanya di Sunda itu ahli toreko itu. Dia suruh belajar di sana, Pak. Paling tidak harus banyak berzikir la ilaha illallah.
Karena ketika orang itu banyak berzikir la ilaha illallah, kalau seandainya itu yang datang tuh setan, maka setan akan hilang, akan hancur, tidak akan bisa masuk lagi ke anak itu. Tapi kalau yang datang itu betul-betul daripada anugerah Allah, ilham melalui malaikat yang disuruh, ya insya Allah akan langgeng ilmu itu. Jadi ada dua kemungkinan datangnya dari setan, ada juga kemungkinan itu datangnya memang ilham dari Allah. Maka harus dititipkan ke kiai ahli toriko gitu loh. Ahli toriko banyak ya, di Tasik juga ada, di Jawa Tengah, Jawa Timur ada. Jadi khusus ikut wirid aja di situ, 1 tahun aja atau berapa bulan gitu, nggak apa-apa. Nanti ilmu-ilmu itu akan muncul. Kalau memang itu ilmunya dari Allah, maka dia akan langgeng di situ dan akan bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Amin. Nggak apa-apa, tinggal buka lapak aja. Oke, baik. Yang penting ilmunya dari Allah gitu loh. Masya Allah, baik. Tapi kalau memang itu ilmunya dari setan, ya harus dibuang gitu, Pak Maman. Oke, itu aja dulu ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Isma, ini baru tersambung, ini kayaknya paling terakhir. Alhamdulillah, mangga Pak Ahmad di Garut, silakan. Lagi ada di Bantar Ujung, Mbak Isma. Oh baik, silakan. Assalamualaikum Bapak Kiai, guru kita yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, apakah ini waktunya mepet? Begini Pak, saya mau, kan ini banyak lah realita di lapangan. Dua hal yang saya tanyakan. Banyak ada istilah katanya ini orang pintar. Saya tidak mengatakan itu orang pintar, justru orang yang misalkan umat. So, seperti banyak kan di antara datang misalkan, kalau ini kalau istilah di Garut lah dukun, katakanlah seperti itu. Nah, intinya kan, kenapa Pak banyak di antara umat muslim yang terbuai dengan hal tersebut, sedangkan kepada yang betul ahlinya, ahli hikmah, karena kan kurang lebih percaya terhadap tersebut. Kemudian yang kedua Pak, ini itu yang pertama aja karena waktunya sudah mepet, ini seperti ada 2 pertanyaan, mungkin pertanyaan satu lagi, pertanyaan itu saja ya. Itu aja Pak. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga mewakili pertanyaan dari Pak Sakadi di Gintung Kidul Ciwaringin nih Pak Kiai. Kenapa banyak di antara kita yang percaya walaupun orang-orang ini juga secara agamanya mereka taat nih Pak Kiai. Gimana nih? Ya tadi saya katakan kalau memang orangnya itu ahli ibadah gitu ya. Terus ketika sulap itu dia menyebut nama Allah dulu gitu. Mudah-mudahan dengan izin Allah begini gitu. Kalau tidak menyebut nama Allah berarti dia itu adalah sihir itu ya. Sumbernya dari tipu-tipu gitu aja. Kalau nggak sumber dari tipu-tipu berarti dari jin gitu aja. Oke, berarti memang diperkenankan kalau yang begitu ya Pak Kiai ya. Iya, ya sulap, kalau sulap kan hiburan ya, yang penting diterangkan aja, jangan sampai percaya banget gitu. Baik, termasuk juga kalau mohon maaf nih Pak Kiai, kalau misalnya kita pengobatan alternatif gitu kan, larinya ke orang pintar. Nah orang pintar ini pakai... Ya itu kan bisa disebut wong pintar karena orang lain nggak bisa, dia bisa. Iya. Disebut pintar kan gitu. Oke, baik, jadi itu juga diperkenankan ya Pak Kiai, tapi sekali lagi dilihat ya. Dilihat dulu, mentanya ke siapa gitu. Kalau mentanya ke batu, keris ya nggak usah. Tapi kalau mentanya kepada Allah ya bener gitu aja. Alhamdulillah, baik. Iya Pak Kiai, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi sebagai penutup, mangga Pak Kiai. Ya jadi kita sebagai orang beriman ya, dalam keadaan apapun kita harus tetap berpegang teguh kepada tali Allah ya. Kalau kita melihat sesuatu yang aneh, kalau memang sumbernya itu dari Allah ya kita boleh percaya. Kalau bukan sumbernya dari Allah, itu hanya tipu-tipu belaka. Oke, itu aja, semoga ada manfaatnya. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Kiai Haji Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Sehat-sehat, makin sukses Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian tadi Religi Pagi bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, yang insya Allah perjumpaan kita di pagi hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan jangan lupa untuk selalu ikuti terus Religi Pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.